Halo para pecinta film, kembali lagi di Adinda Abizar Channel. Semoga kalian semua sehat dimanapun kalian berada. Dan pada season kali ini kita akan membawakan sebuah alur film Korea yang bertemakan zombie yang berjudul Train to Busan. Film ini menceritakan tentang sekelompok orang yang terjebak di sebuah kereta ketika wabah virus zombie mulai menyerang kota-kota yang ada di Korea. Dan bagi kalian yang mau lanjut mendengarkan alur film ini, kami sarankan untuk menekan tombol like dan subscribe untuk membantu perkembangan channel kami. Di sebuah jalur masuk menuju Danau Jinyan, tampak orang-orang yang kebocoran bahan kimia di sebuah fasilitas milik suatu perusahaan bernama Biotek. Lalu ketika mereka selesai melakukan pembersihan, om-om ini kembali melanjutkan perjalanannya. Saat di tengah perjalanan, tiba-tiba ia tidak sengaja menabrak seekor rusa. Mengetahui bahwa rusa itu sudah mati, ia pun pergi kembali sambil ngomel-ngomel. Setelah itu, rusa yang tadinya sudah mati tiba-tiba berdiri lagi dengan mata yang sudah berubah menjadi sedikit aneh. Scene beralih ke seorang manajer keuangan di sebuah perusahaan bernama Seowo. Lalu ia melihat sebuah berita yang menunjukkan bahwa beberapa ikan mati secara misterius di Waduk Jinyan. Setelah ia memanggil anak buahnya untuk mengurusi beberapa masalah perusahaan, ia sempat menanyakan apa mainan kesukaan anak-anak zaman now. Ketika Seowo hendak pulang, ia sempat mengangkat telepon dari mantan istrinya yang saat itu menanyakan anaknya yang ingin pergi menuju Busan menemui ibunya sendirian. Lalu saat Seowo sudah sampai di rumah, ia pun berusaha untuk berbicara dengan anaknya yang bernama Suan. Suan ingin pergi ke tempat ibunya, tapi karena Seowo sedang banyak kesibukan, Seowo baru bisa mengantarkan Suan minggu depan. Seowo pun mencoba menghibur Suan yang hendak berulang tahun dengan memberikan sebuah hadiah berupa Nintendo Wii. Sayangnya saat itu Suan hanya mau scene legend dari Mobile Legend Bang Bang dan FF karena dia sudah pernah mendapat hadiah Nintendo Wii saat merayakan Hari Anak. Selain itu, ia juga memiliki keinginan untuk menemui ibunya saat berulang tahun. Suan tak ingin Seowo terbebani oleh dirinya sehingga ia berniat pergi ke Busan sendirian. Lalu setelah melihat rekaman Suan yang diberikan neneknya, Seowo pun memutuskan untuk mengantarkan Suan pagi-pagi agar ia bisa kembali bekerja di siang harinya. Saat mereka dalam perjalanan, tiba-tiba Seowo dikejutkan oleh beberapa mobil pemadam, ambulan, dan juga mobil polisi yang pergi ke suatu tempat. Tampaknya saat itu sedang terjadi sesuatu karena ada sebuah gedung yang terbakar di sana. Sementara itu di stasiun kereta api terlihat beberapa pramugari dan pramugara sedang mengarahkan para penumpang yang hendak memasuki kereta api. Di salah satu gerbang kereta, seorang wanita bernama Jin Hye ikut bersama tim baseball sekolahnya yang saat itu hendak mengikuti pertandingan. Jin Hye yang menyukai pria yang bernama Yonggo ini pun mencoba merayunya. Tapi sepertinya Yonggo saat ini tak ingin pacaran dulu. Lalu ketika Seowo dan anaknya sudah masuk ke dalam kereta, Seowo mendapat kabar dari temannya bahwa ada penyerangan di kota Ansan. Tiba-tiba ada seseorang yang bertingkah aneh masuk ke dalam kereta api tanpa pengetahuan security yang ada di sana. Saat kereta berangkat, si security ini melihat ada sebuah keributan terjadi di sana. Dan tidak lama setelah itu ia bertingkah aneh, kini berada di sebuah toilet. Tampaknya kakinya sedang terluka dan ia mencoba mengikat infeksi itu agar tidak menyebar ke seluruh tubuhnya. Sementara itu seorang penumpang menyadari ada orang aneh yang berada di dalam toilet dan ia pun mengatakan hal itu kepada salah satu pramugara. Ketika mereka mengeceknya, ternyata di dalam toilet itu ada seorang gembel yang ketakutan sambil komat kamit mengatakan bahwa semua orang sudah mati. Melihat hal itu, Suan mencoba pergi menuju toilet yang ada di gerbong selanjutnya. Di sana ia bertemu dengan seorang bapak-bapak bernama Sanghwa yang sedang menunggu istrinya di toilet. Karena istri Sanghwa ini sedang hamil, Sanghwa pun menyuruh Suan untuk pergi ke toilet yang ada di gerbong selanjutnya lagi. Dengan terpaksa ia pun menuruti perkataan Sanghwa. Di sisi lain, Seowo terbangun dari tidurnya ketika ia mendapat telepon dari temannya.
Temannya mengatakan bahwa kejadian yang ada di kota Ansan bukanlah serangan biasa, karena serangan itu kini terjadi di semua daerah lainnya. Mendengar hal itu, Seowo pun segera pergi untuk mencari Suan. Sementara itu, wanita yang sebelumnya mengalami luka kini mulai bertingkah sangat aneh. Salah satu pramugari yang melihat wanita itu pun mencoba menolongnya, tapi tiba-tiba wanita itu mulai berubah menjadi zombie dan langsung menyerang pramugari itu. Seketika si zombie pun menyerang seluruh orang yang ada di gerbong itu. Ketika orang-orang panik dan melarikan diri ke arah gerbong depan, Sewo melanjutkan mencari Suan hingga akhirnya ia melihat para zombie yang mengamuk di sana. Melihat hal itu, ia pun segera lari dan membawa anaknya pergi menuju gerbong depan. Di sisi lain, Sang Hua dan istrinya yang baru saja keluar dari toilet melihat seseorang digigit oleh zombie. Ia pun menyuruh istrinya untuk segera pergi dari sana ketika para zombie di gerbong belakang mulai berdatangan ke arahnya. Saat mereka berdua hampir tiba di gerbong tempat Sewo berada, Sewo malah menutup pintu yang ada di gerbong itu. Untungnya mereka berdua berhasil masuk ke dalam dan Sang Hua pun langsung menahan pintu itu. Sewo menyuruh Sang Hua untuk melepaskannya karena sepertinya para zombie itu mulai aktif ketika mereka melihat seseorang yang belum terinfeksi. Dengan cepat, istri Sang Hua yang bernama Sung Geong menyiramkan pintu itu dengan air dan menempelkan koran hingga para zombie itu kini mulai tidak aktif lagi. Sang Hua merasa kesal terhadap Sewo dan hendak menghajarnya karena sebelumnya ia tidak membiarkan mereka berdua masuk. Tapi istrinya menghentikannya karena saat ini semua orang sedang ketakutan. Lalu Sewo mendapat telepon dari ibunya yang menyuruh Sewo menjaga Suan dengan baik. Sepertinya ibu Sewo sudah tergigit dengan virus zombie dan ia mencoba mengatakan kata-kata terakhir pada Sewo. Setelah teleponnya tertutup, Sewo hanya bisa terdiam ketika ia harus menerima kenyataan bahwa ibunya kini telah tiada. Ia tak bisa mengatakan apapun ketika Suan menanyakan tentang kabar neneknya itu. Tak lama setelah itu, masinis mengatakan ke para penumpang bahwa mereka tak bisa berhenti di stasiun selanjutnya terkait situasi yang saat ini sedang terjadi di wilayah itu. Ketika mereka melewati stasiun Conan, orang-orang yang ada di luar berlarian ketakutan ketika para zombie itu menyerang mereka. Beberapa video diunggah ke YouTube menunjukkan bahwa saat ini di beberapa kota telah terjadi serangan para zombie. Untungnya, pemerintah menanggapi kasus ini dengan sangat cepat sehingga beberapa kota berhasil diamankan. Tampaknya salah satu stasiun yang ada di Daejeon berhasil diamankan oleh pasukan militer, sehingga masinis berniat untuk menghentikan keretanya di sana. Seo pun mencoba menghubungi salah satu temannya yang ada di Daejeon. Temannya mengatakan bahwa para militer sedang mengkarantina kota Daejeon. Orang-orang luar akan dikarantina dan tak diperbolehkan masuk begitu saja. Seo meminta tolong agar temannya mengirimkan beberapa orang untuk menjemput mereka berdua dengan imbalan Seo akan memberikan apapun yang diinginkan oleh temannya itu. Mendengar hal itu, temannya pun setuju dan menyuruh Seo agar tidak keluar melalui gerbang utama dan pergi menuju stasiun utara. Ketika mereka sampai di stasiun Daejeon, terlihat stasiun itu sangat sepi dan tak ada satu orang pun yang ada di sana. Ketika orang-orang turun dari kereta itu, bapak-bapak bernama Yongsu ini pun mengatakan pada masinis bahwa kota Daejeon saat ini sedang dikarantina dan ia menyarankan agar pergi menuju ke kota Busan. Mendengar hal itu, masinis mencoba mengajak seluruh orang yang sudah keluar untuk kembali ke kereta dan pergi menuju ke kota Busan. Saat orang-orang itu hendak keluar melalui gerbang utama, Seo mengajak Suan untuk pergi lewat gerbang lain. Tapi si gembel ini ingin ikut dengan Seo karena ia mendengar percakapan Seo bahwa orang-orang lainnya akan dikarantina ketika mereka melewati gerbang utama. Mendengar hal itu, Suan ingin mengajak orang-orang lain untuk pergi bersama. Namun, Seo melarangnya karena mereka harus mengurus diri mereka sendiri. Suan pun sangat sedih karena Seo selama ini sangat kaku dan mementingkan dirinya sendiri. Ia tak pernah peduli dengan orang lain, sehingga istrinya pun pergi meninggalkan Seo. Ketika ada seorang tentara menetap di sana, sementara ia pergi untuk menemui tentara. Lalu di sisi lain, ketika orang-orang sudah mencapai gerbang, ternyata seluruh tentara yang ada di sana telah berubah menjadi zombie dan langsung mengejar mereka.
Orang-orang pun berusaha melarikan diri dari kejaran para zombie itu. Sewo yang kini menyadari bahwa seluruh tempat itu sudah dipenuhi zombie, mencoba kembali secepat mungkin, karena para zombie ini sudah ada di belakang Suan. Beruntung Sang Hua dan istrinya berhasil menyelamatkan Suan dan membawanya pergi dari sana. Sang Hua dan anak-anak klub baseball itu berhasil menutup pintunya, namun mereka membukanya kembali untuk menyelamatkan Sewo. Mereka mencoba menahan pintunya sembari menunggu Sang Hua mengunci pintu tersebut. Sayangnya ketika mereka berhasil mengunci pintu, para zombie berhasil mendorong pintunya hingga kacanya pecah, sehingga para zombie pun berhamburan. Di sisi lain, Jin He menyuruh orang-orang agar segera masuk ke dalam kereta karena masinis akan segera menjalankan keretanya. Namun para zombie yang dari atas mulai berjatuhan sehingga Sung Gyeong, Suan, dan nenek ini terpisah dengan orang-orang lainnya. Mereka bertiga masuk ke dalam gerbong lain bersamaan dengan si gembel yang berhasil menyelamatkan diri. Yongsu pun menyuruh pramugara itu agar segera berangkat meninggalkan Sewo dan yang lainnya. Dengan terpaksa pramugara itu mengatakan kepada masinis bahwa semua orang sudah naik dan mereka harus segera berangkat. Sayangnya saat Sewo dan lainnya sedang dalam perjalanan menuju kereta, teman-teman Yonggo ini pun diserang zombie. Mereka terpaksa meninggalkannya dan segera mengejar kereta yang sudah mulai berjalan. Meski Sang Hua sempat tertinggal dan harus menghadapi para zombie itu, pada akhirnya mereka bertiga berhasil naik ke dalam kereta. Sementara itu, Sung Gyeong dan yang lainnya terjebak di tengah-tengah gerbong yang dipenuhi oleh zombie. Namun karena para zombie itu tak mengetahui keberadaan mereka, Sung Gyeong menyuruh mereka masuk ke dalam toilet sambil menunggu bantuan datang. Lalu Sang Hua mendapatkan kabar dari istrinya bahwa mereka saat ini ada di dalam toilet di gerbong nomor 13. Sementara Sang Hua saat ini berada di gerbong nomor 9. Yonggo pun mengatakan bahwa orang-orang saat ini sedang berkumpul di gerbong nomor 15 yang ada di belakang ruang pramugari. Mendengar hal itu, mereka bertiga berencana menerobos para zombie itu untuk menyelamatkan Sung Gyeong dan yang lainnya. Setelah itu mereka akan pergi menuju gerbong 15 dan bertahan bersama orang-orang lainnya. Setelah mereka mempersiapkan diri, mereka pun mulai memasuki gerbong 10 dan menghajar para zombie yang ada di sana. Mereka sempat kesulitan melawan para zombie itu, namun saat kereta memasuki sebuah terowongan, para zombie itu berhenti menyerang mereka. Ternyata zombie-zombie ini tidak bisa melihat dalam gelap sehingga mereka berhasil melewati gerbong 11 dan 12 dengan sangat mudah. Pada akhirnya mereka berhasil menemukan Sung Gyeong dan Suan. Lalu mereka bertiga bersembunyi di dalam toilet lainnya sambil menunggu terowongan berikutnya. Ketika kereta mulai memasuki terowongan, mereka pun segera menjalankan misi penyelamatan itu. Tapi karena di dalam gerbong 13 terlalu banyak zombie, Sang Hua pun menyarankan untuk melewati para zombie dengan merangkak di atas penyimpanan tas. Ketika mereka semua berhasil melewati para zombie, tiba-tiba terowongannya habis sehingga Sewo dan si gembel itu pun terjebak di tengah-tengah gerbong. Sayangnya si gembel ini tak sengaja menginjak kaleng minuman sehingga para zombie pun mulai mengejar mereka. Setelah mereka berdua masuk ke dalam gerbong 14, Sang Hua mencoba menahan pintunya sementara mereka berusaha membuka pintu gerbong 15. Mereka sempat kesulitan membuka pintu itu karena ternyata orang-orang di dalam gerbong 15 telah menyegel gerbong itu. Mereka tak percaya bahwa Sewo dan yang lainnya berhasil selamat tanpa ada yang terkena gigitan zombie. Sang Hua mulai kesulitan menahan pintu itu hingga akhirnya tangannya tergigit oleh salah satu zombie. Lalu ia pun mengorbankan dirinya sendiri dan menyuruh Sewo untuk membantu Yonggo membuka pintunya. Setelah mereka berhasil masuk, Sewo segera membawa Suan dan Sung Gyeong masuk ke dalam gerbong. Namun sayangnya nenek itu tak sempat masuk sehingga ia pun diserang para zombie. Melihat hal itu, Sewo segera menutup pintunya kembali agar para zombie itu tidak masuk ke dalam sana. Sewo yang sudah sangat kesal itu pun akhirnya menghajar Yongsu karena ia tak membiarkan mereka masuk. Namun Yongsu malah menuduh Sewo sudah tergigit oleh zombie, sehingga orang-orang yang ada di sana menyuruh Sewo dan yang lainnya masuk ke dalam ruangan pramugari. Lalu orang-orang itu menutup pintunya rapat-rapat agar Sewo dan yang lainnya tidak bisa masuk ke dalam gerbong 15. Melihat hal itu, Ibu Jong yang merupakan anak dari nenek-nenek itu pun mencoba membuka pintunya karena ia tak ingin
bersama dengan orang-orang yang tak membiarkan ibunya masuk. Seketika seluruh orang yang ada di gerbong 15 itu dimukbang oleh para zombie itu. Tapi ternyata si bapak-bapak kampret ini berhasil menyelamatkan diri di dalam toilet. Lalu Sewo mendapatkan kabar bahwa ternyata wabah zombie itu berasal dari perusahaan bernama YS Biotech, yang mana perusahaan tersebut merupakan perusahaan tempat Sewo bekerja. Mendengar hal ini, Sewo pun menangis karena ia merasa bahwa dirinya juga bertanggung jawab atas kejadian yang telah menimpa mereka. Tak lama setelah itu tiba-tiba keretanya berhenti karena jalannya terhalang oleh kereta yang mengalami kecelakaan. Masinis pun mengatakan bahwa ia akan menggunakan kereta lain dan menyuruh orang-orang yang masih selamat untuk pergi mengikutinya. Sewo mengajak yang lainnya untuk mengikuti masinis, sementara si kampret ini menjebak pramugara sehingga ia berhasil keluar dari gerbong penuh zombie itu. Tiba-tiba ada sebuah kereta yang terbakar menuju ke arah mereka. Seketika kereta itu menyenggol kereta lainnya dan mengalami kecelakaan ringan. Melihat itu, Yonggo dan Jinhe pun pergi karena mereka mengira bahwa Sewo dan yang lainnya telah mati terhimpit oleh gerbong kereta itu. Tapi apesnya, mereka justru bertemu dengan si kampret yang menyebabkan Jinhe tergigit oleh zombie. Yonggo yang tak bisa meninggalkannya pun akhirnya digigit oleh Jinhe yang telah berubah menjadi zombie. Bahkan masinis yang mencoba menolongnya ketika ia tersandung pun didorong hingga akhirnya mereka berdua digigit oleh zombie. Di sisi lain, Sewo dan yang lainnya terperangkap di antara gerbong kereta yang dipenuhi oleh para zombie itu. Ketika Sewo mencoba keluar, tiba-tiba keretanya bergerak dan menyebabkan jalur keluarnya tertutup oleh sesuatu. Lalu kaca kereta yang sudah retak itu pun pecah mengakibatkan para zombie keluar dan hendak menyerang mereka. Tapi si gembel ini pun mengorbankan dirinya agar Sungkyong dan Suan bisa selamat dari kejadian itu. Dengan sekuat tenaga, Sewo akhirnya berhasil membuka jalan dan mengeluarkan mereka berdua tepat sebelum kereta itu ambles. Mereka pun berlari dengan sekencang-kencangnya dan berhasil meraih kereta. Tapi sayangnya ketika mereka hendak masuk ke ruang kemudi, mereka dikejutkan oleh si bapak-bapak kampret yang sudah berubah menjadi zombie. Hal itu membuat Sewo tergigit ketika ia berusaha mencegah Yongsu yang hendak menyerang Sungkyong. Lalu Sewo pun memberitahu Sungkyong cara untuk menghentikan keretanya ketika mereka sudah ada di tempat aman. Ia juga mengucapkan salam perpisahan pada anaknya karena dirinya tak bisa berada di dalam sana ketika dia mulai berubah menjadi zombie. Tangisan Suan membuat Sewo menangis ketika ia menyadari bahwa seharusnya ia menghabiskan waktu lebih banyak bersama anaknya itu. Lalu ia pergi keluar sambil mengingat Suan dilahirkan ke dunia ini. Dengan senyuman di wajahnya, Sewo yang sudah berubah menjadi zombie itu pun mengakhiri hidup dengan melompat dari kereta itu. Di akhir film, Sungkyong menghentikan keretanya ketika ia melihat ada sebuah barikade di depan terowongan itu. Mereka berdua turun dan masuk ke dalam terowongan. Di sisi lain, para tentara yang berjaga di sana mengira bahwa mereka berdua adalah zombie dan hendak menembaknya. Tapi setelah mendengar suara Suan yang menyanyi sambil menangis terseduh-seduh, para tentara itu menyadari bahwa mereka berdua bukanlah zombie, sehingga para tentara mengirimkan pasukannya untuk menjemput mereka berdua dan film pun tamat. Terkadang manusia tak luput dengan segala kesibukan yang ada di dunia ini. Tapi tak ada salahnya luangkan waktu sejenak untuk berkumpul bersama keluarga. Karena kita tak pernah tahu kapan waktu akan memisahkan keluarga kita. Terima kasih banyak bagi kalian yang sudah mau mendengarkan alur film Korea ini. Kami dari Adinda Abizar Channel pamit undur diri. Ditunggu alur film selanjutnya.